Baik, pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan yang berjudul beda nyata terkecil BNT, beda nyata jujur BNJ, dan uji Dunham DMRT. Yang berikut kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Herculanus Zita Sudin. Perkenalkan, nama saya Silvinus Fernando Bahuna. Perkenalkan, nama saya Tiberius Adriano. Yang pertama, model percobaan. Model acak, model yang dimana dipelajari populasi sehingga perlakuan merupakan wakil dari populasi tersebut, sehingga yang akan keluar sebagai hasilnya adalah komponen ragam dari populasi. Yang kedua, model tetap. Yang dipelajari hanyalah perlakuan yang bersangkutan, bukan populasinya. Yang berikut, perbandingan pengaruh perlakuan tidak direncanakan, tergantung hasil uji F. Bila perlakuan berpengaruh nyata, dilanjutkan ke uji nilai tengah. Yang pertama, beda nyata terkecil BNT. Yang kedua, beda nyata jujur BNJ. Dan ketiga, uji Dunham DMRT. Uji beda nyata terkecil BNT mencakup uji ini membandingkan nilai tengah secara berpasang-pasangan dan tiap pasang nilai tengah memiliki peluang jelas jenis sebesar Q. Yang kedua, pengujian ini ditentukan hanya oleh DB Galat. Kelemahan uji BNT adalah Q atau salah jenis, yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Meningkat dengan semakin banyaknya perlakuan yang dibandingkan banyak perlakuan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari uji beda nyata terkecil. Ketika kita ingin menguji atau membandingkan nilai tengah dengan hipotesis H0, terima A dengan P itu sama. Kalau tidak sama, tolak H0. Titik kritisnya, untuk membandingkan dua nilai tengah, kita perlu nilai titik kritis. Titik kritis tersebut disebut dengan titik kritis BNT, di mana BNT adalah T alpha per 2 didasarkan pada nilai tabel derajat bebas Galat yang bersesuaian. 2S, S itu adalah kuadrat tengah Galat, R adalah ulangan, di akar dari 2S dibagi R dikalikan dengan P, itu adalah titik kritis dari BNT. Yang berikut, uji beda nyata atau BNJ. Dikenal tidak sedikit sensitif, baik digunakan untuk memisahkan perlakuan yang benar berbeda. Yang kedua, perbedaan mendasar uji BNJ adalah pada penentuan nilai Q, yaitu pada uji BNJ untuk semua perbandingan yang memungkinkan ditetapkan kesalahan sebesar Q. Pengujian ini ditentukan oleh banyaknya perlakuan dan DB Galat dengan nilai kritikal sebesar V, di mana V ini diperoleh dari informasi Q, di mana Q adalah banyaknya perlakuan dan derajat bebas Galat pada alfa 5 atau 10%, dan dikalikan dengan akar dari kuadrat tengah Galat dibagi dengan R. Sekali lagi, kita menggunakan kuadrat tengah Galat, maka kita balik lagi bahwa ANOVA itu memanfaatkan informasi kuadrat tengah Galat untuk mengambil kesimpulan. Kuadrat tengah Galat ini menjadi sangat penting bagi kehidupan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Uji jarak berkanda Dunham atau DMRT. Prosedur Dunham mempersiapkan segugus pembanding yang nilainya tergantung pada jarak peringkat 2 nilai tengah yang dibandingkan. DMRT menyediakan segugus nilai kritikal yang banyaknya T1, sehingga pengujian di sini ditentukan oleh DB Galat, banyaknya perlakuan dan posisi pasangan yang dibandingkan. Nilai kritikal untuk DMRT. RP sama dengan Q alpha P derajat bebas atau kuadrat tengah Galat per R, di mana RP
nilai kritikal untuk P, nilai tengah yang dibandingkan. Q alpha, tabel A7.1, Stell and Torrey 1982. P, banyaknya nilai tengah untuk dua peringkat, nilai tengah yang dibandingkan. Derajat bebas atau DB Galat. R, banyaknya ulangan. Kapan menggunakan uji lanjut BNT, BNC, atau DMRT? BNT, jika banyaknya perlakuan yang digunakan sedikit. BNC, jika membutuhkan pengujian yang benar-benar berbeda atau perlu selisih besar agar nyata. DMRT, jika membutuhkan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi atau dengan sedikit perbedaan saja susah dapat dinyatakan